mencapai 30% atau tidak ada satupun yang mencapai 30%. Kalau tidak ada satupun mencapai 30%, maka yang akan masuk pada putaran kedua pemilihan itu adalah yang mendapatkan urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari perolehan voting. Yang kedua, kalau 3, dugaan saya kalau baca dari peta konstelasi kekuatan politiknya, pertama nomor urut 1, 2, 3 yang paling berpeluang yaitu Ade Komarudin, Setia Novanto, kemudian Airlangga Hartarto atau Aziz Samsudin sepertinya punya peluang untuk membangun kekuatan poros yang ketiga. Tetapi kalau kemudian hanya 2, itu tampaknya akan mengerucut 2 kutub besar, yaitu kutub Setia Novanto dan Ade Komarudin. Nah, kalau 2 itu petanya sepertinya masih cukup dinamis meskipun ada pendekatan-pendekatan riset-riset kecil yang saya lakukan seperti Priyo Budi Santoso dan Aziz Samsudin lebih ke Setia Novanto, kemudian Syahrul Yassin Limpo itu bisa jadi ke Ade Komarudin. Kalau Airlangga misalnya itu poros ketiga bisa jadi seperti Pak Indra Bambang Utoyo akan ke Airlangga, atau Mahyudin bisa mungkin ketiga-tiganya. Tapi kalau nanti hanya 2 putaran atau hanya 1 putaran atau putaran selanjutnya hanya 2, kemungkinan Airlangga akan bergabung ke Ade Komarudin. Kira-kira itu peta yang saya baca. Paling tidak yang paling berpeluang ya 2 itu, Setia Novanto dan Ade Komarudin. Baik Bang Hanta, selaras dengan apa yang Abang katakan bahwa itulah Ya. kemudian penggambaran dan analisis mengenai pemetaan kekuatan dari 8 caketum. Tapi kemudian siapapun yang menang, yang pastinya tugas seorang ketua umum yang baru adalah bagaimana menjaga Partai Golkar ini tetap solid, itu yang harus dijaga. Bagaimana kemudian ketua umum baru bisa membuat Partai Golkar semakin solid, nanti saya akan kembali perbincangkan pemirsa, tapi tetaplah bersama kami hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin apakah selaras dengan apa yang dikatakan Bang Nursi, Bang Hanta, sebenarnya salah satu tugas juga ketua umum yang baru adalah bagaimana kemudian membuat Partai Golkar ini tetap eksis dalam perpolitikan Indonesia. Bang Hanta melihatnya seperti apa? Ya, saya juga bersependapat, tapi begini, konteks lainnya, kita tahu partai memang, saya sejalan dengan Bang Ihsan Nursi tadi. Bang Ihsan juga mengatakan partai ini memiliki peran yang sangat strategis ya dalam perpolitikan kita. Saya dalam konteks politik demokrasi kita, dia ada instrumen inti demokrasi, jantungnya demokrasi. Semua rekrutmen politik itu melalui partai politik. Eksekutif, legislatif, bahkan lembaga-lembaga yudikatif dan komisi negara itu dipilih oleh orang-orang partai. Sehingga baik buruknya partai itu akan menjadi cermin memberikan dampak pada kelembagaan yang lain. Itu dari segi rekrutmen kelembagaannya. Nah, Partai Golkar menurut saya adalah partai senior, itu akan menjadi bisa menggiring tradisi politik dalam kepartaian kita. Jadi harapan saya ketika Golkar memunculkan tradisi-tradisi politik baru yang positif, yang terbuka, yang demokratis, yang bebas politik transaksional, intervensi de faktor eksternal dan sebagainya, itu memberikan sebagai kabar gembira, memberikan semacam berita baik bagi demokrasi, bagi publik, harapan baik, itu harapan saya ketika Golkar. Karena ketika Golkar tidak memberikan sesuatu yang positif, itu bagaimana dengan partai lain misalnya untuk meneruskan tradisi itu. Nah, karena itu harapan saya tentu Golkar saya tidak meragukan dalam kontestasi politik soal SDM-nya. Mengapa tantangan Golkar itu adalah tanda petik melawan dirinya, yaitu melakukan konsolidasi politik di internalnya. Ketua umum baru punya PR besar melembagakan, mengelola potensi faksionalisme. Selain tentu kepimpinan yang mengakar, bagaimana mengelola rekrutmen politik, kaderisasi yang berbasis meritokrasi dan seterusnya. Juga Golkar punya PR bagaimana peran Golkar lalu ketika masuk di pemerintahan itu memberikan dampak positif bagi pemerintah, kinerja pemerintah, dan bagi masyarakat rakyat Indonesia ujungnya. Baik, terima kasih Bang Hanta Yuda langsung dari Nusa Dua Bali. Kita aminin apa yang dikatakan oleh Bang Hanta dan juga Bang Nursi di sini. Intinya bahwa kita menanti sang nakoda baru Partai Golkar. Ingat bahwa Partai Golkar merupakan jangkar politik nasional. Saya Cicani, saya menutup Apa Kabar Indonesia Malam pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.